Kepercayaan akan datang jika adanya kejujuran. Malam kian berlalu, hujan pun mereda. Aku melirik ke arah jendela dan ternyata Mas Doni masih berada di bawah. Bajunya basah kuyup, seperti orang kehabisan akal. Aku tidak habis pikir, hujan berjam-jam, namun dia masih saja kekeh untuk tetap duduk diam di sana menunggu. Awalnya aku ingin membiarkannya, namun hati ini tak bisa berbohong. Aku begitu khawatir dengan keadaannya. Begitulah lemahnya diriku. Akhirnya aku pun memutuskan untuk ke bawah dan menghampirinya. Dengan kondisi hari yang sudah larut malam, Mas Doni basah kuyup, wajahnya pucat, karena dari pagi dia menungguku, tidak kemana-mana, hanya duduk diam dan tidak makan, dan juga tidak minum. Akhirnya, aku mengajaknya untuk masuk ke dalam. Aku pun memberinya ganti celana training dan baju seadanya daripada dia kedinginan. Wajahnya sudah pucat, aku sampai bingung harus bagaimana. Dalam kondisi seperti ini, Mas Doni masih saja mengatakan ingin memberikan penjelasan. Aku pun mengatakan, sekarang Mas tidak usah bicara apa-apa. Lihat kondisimu saja tidak kuat untuk bicara. Badanmu saja sudah menggigil kedinginan. Wajahmu pucat sekali. Lebih baik sekarang kamu tidur saja dulu. Pakailah selimut ini untuk menghangatkan tubuhmu. Aku bergegas keluar mencari sesuatu untuk dimakan. Semoga saja ada toko yang masih buka. Dan beruntungnya aku, masih ada toko yang buka. Aku pun segera mencari makanan. Aku belikan bubur instan saja. Aku belikan teh, karena di dalam ada air panas dan sekalian saja obat yang ada di sini. Aku bergegas masuk. Aku lihat keadaannya. Ternyata badannya sangat panas. Sepertinya dia demam. Aku sangat khawatir melihatnya. Aku segera membuatkannya bubur dan teh hangat. Seharian dia tidak makan dan tidak minum. Ada-ada saja. Aku menyuapi Mas Doni. Setelah itu aku beri dia obat dan menyuruhnya untuk tidur kembali. Untung saja tadi aku sekalian membeli obat. Sekarang sudah tengah malam, tapi panasnya tidak kunjung turun. Bagaimana ini? Aku segera mengompresnya. Semoga saja panasnya turun. Aku menjaganya sepanjang malam. Hingga jam 3 pagi aku mengecek kondisi Mas Doni dan panasnya sudah mulai turun. Syukurlah, aku pun tertidur di kursi. Hari sudah pagi, aku pun terbangun. Mas Doni masih terlihat tertidur dengan pulas. Aku biarkan saja. Aku pun keluar mencari sarapan. Sekalian di sini kalau pagi ada pasar yang sangat ramai. Banyak sekali pedagang. Aku sekalian saja carikan Mas Doni pakaian untuk berganti. Tidak mungkin dia pulang dengan memakai bajuku. Aku pun mendapatkan pakaian yang sesuai dengan Mas Doni. Sederhana, yang penting cocok untuk dipakai. Sesampainya di penginapan, dia sudah terbangun dan sudah duduk di kursi. Aku pun segera mengambilkan sarapan untuknya. Makanlah Mas, biar tubuhmu kuat. Apa yang Mas rasakan sekarang? Apa Mas masih pusing? Terima kasih Astrid, karena kamu sudah merawatku. Aku sudah baik-baik saja sekarang, jawab Mas Doni. Syukurlah, ucapku. Akhirnya kita sarapan. Oh iya Mas, ini aku belikan pakaian untukmu. Aku belikan di pasar sekalian beli sarapan tadi. Terima kasih Astrid. Maafkan saya karena saya sudah merepotkanmu, ucap Mas Doni. Tidak apa-apa Mas,
jawabku. Kita melanjutkan sarapan tanpa adanya perbincangan lagi. Baiklah, aku siapkan air hangat untuk kamu mandi dulu, Mas. Aku bergegas pergi karena suasana begitu canggung. Setelah selesai mandi, kita duduk bersama. Karena canggung, kita sama-sama terdiam. Entah kita akan memulai pembicaraan dari mana. Sangat lama kita terdiam. Akhirnya, Mas Doni membuka suaranya dan memulai pembicaraan. Astrid, sebelumnya saya ingin meminta maaf atas semua kejadian yang telah terjadi. Saya tidak menyangka semua akan jadi begini. Tidak ada sedikit pun niat saya untuk menyakitimu. Awalnya, saya tidak ingin berbohong padamu, karena saya pikir masalah rumah tangga saya akan cepat selesai. Jauh sebelum saya mengenalmu, saya dan Sela memang sudah tidak harmonis. Kami sudah lama pisah ranjang dan kami juga sudah tidak tinggal satu rumah lagi. Sebenarnya, waktu itu saya sudah meminta untuk berpisah. Namun, Sela memohon untuk tetap mempertahankan demi Ariel. Saya berusaha untuk menerima dia kembali. Namun, keadaan tidak juga membaik. Banyak sekali ketidakcocokan di antara kami yang sudah tidak bisa memperkuat hubungan kami. Hingga akhirnya, saya bertemu denganmu. Sebenarnya saat saya kembali ke kota K, selama 3 bulan di sana saya sedang mengurus perceraianku. Dan saya sudah mempunyai niat untuk menjelaskan semuanya padamu saat kesini. Saya ingin meminta maaf semua yang sudah saya lakukan padamu, Astrid. Tapi keadaan berubah setelah Sela datang lebih dulu menemuimu, dan semua menjadi rumit. Tapi sungguh, Astrid, perceraian kami bukan karena kehadiran dirimu. Jauh sebelum mengenalmu, rumah tangga saya dengan Sela memang sudah tidak harmonis lagi, dan memang kami sudah ingin berpisah sejak dulu. Mas Doni mencoba menjelaskan semuanya. Kejujuranmu adalah kepercayaanku, Mas. Kenapa kamu harus berbohong dan tidak jujur saja dari awal statusmu, Mas? Karena kebohonganmu menjadikan aku seolah-olah aku adalah wanita simpananmu yang menjadi penyebab kehancuran rumah tanggamu. Orang lain tidak tahu apa masalah kalian yang sebenarnya. Yang orang tahu adalah aku berhubungan dengan laki-laki yang sudah beristri. Dan karena aku, laki-laki tersebut menceraikan istrinya. Itu yang mereka lihat sekarang, Mas. Jika kamu benar-benar menyayangiku dengan tulus, kamu tidak mungkin menempatkanku di posisi seperti ini, Mas. Pasti kamu akan melindungiku. Tapi nyatanya kamu membuatku menjadi wanita perusak hubungan orang lain. Sakit hatiku, Mas. Maafkan saya, Astrid. Saya benar-benar tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Waktu itu saya hanya takut ketika saya mengatakan statusku yang sebenarnya. Kamu tidak mau untuk berteman dan sulit bagiku untuk lebih mengenalmu. Karena kamu terlihat sangat sulit sekali untuk bisa mendekatimu. Dari awal kita bertemu di toko roti, jujur saja saya merasa kamu adalah wanita yang berbeda. Sejak saat itulah saya memutuskan untuk lebih mengenalmu, ucap Mas Doni padaku. Sudahlah, Mas, nasi sudah jadi bubur. Semua sudah terjadi. Tidak ada yang bisa kita kembalikan. Kita jalani saja kehidupan kita masing-masing, Mas. Apa itu artinya kamu tidak memaafkan saya, Astrid?
Ucap Mas Doni terlihat lemas. Aku sudah memaafkanmu, Mas. Jawabku padanya. Apa itu berarti kamu bisa menerimaku kembali, Astrid? Wajah Mas Doni begitu berharap. Maaf, Mas. Aku memang sudah memaafkanmu. Namun untuk memulai hubungan kita seperti dulu, aku tidak bisa, Mas. Walaupun sangat berat untuk mengatakannya, hatiku terasa sangat sakit. Tapi semua kebohongan yang dia lakukan sangat sulit bagiku untuk membuka hatiku kembali seperti dulu. Mas Doni pun menundukkan wajahnya, dan ternyata dia pun meneteskan air matanya. Aku pun tidak bisa membendung air mataku. Ya, aku sangat menyayanginya. Aku tidak munafik, namun hatiku juga merasakan sakit atas kebohongannya. Sangat sulit untuk memulainya kembali. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin itulah takdir kita sekarang. Waktu berlalu. Baiklah, Astrid. Sekali lagi saya minta maaf padamu. Saya sungguh menyayangimu. Rasa sayangku sangat tulus padamu. Saya bersumpah tidak ada kebohongan atas semua perasaanku padamu. Jika sekarang kamu tidak bisa menerimaku, semoga saja suatu saat kamu akan menerimaku, Astrid. Saya akan menunggumu hingga kamu bisa menerimaku. Saya permisi, Astrid. Saya akan kembali ke kotaku. Ucapkan salam sayangku pada Dika. Saya sangat menyayanginya. Saya sungguh sudah menganggap Dika sebagai anak kandungku seperti Ariel. Ucap Mas Doni. Astrid, bolehkah saya meminta permintaan padamu? Bisakah kamu tidak memblokir nomorku dan mengizinkanku untuk sesekali menghubungi Dika? Tanya Mas Doni padaku. Aku pun mengangguk dan kami pun berpisah. Mas Doni pulang ke kotanya dan sorenya aku pun pulang ke kotaku. 1 tahun berlalu. Aku menjalani kehidupanku seperti biasa dengan anakku Dika. Dika semakin besar, semakin menjadi anak yang pintar. Dia begitu penurut. Dia selalu menjadi kekuatan dalam hidupku. Sesekali, Mas Doni menghubungi untuk berbicara dengan kami. Ya, hubungan kami baik. Walaupun kami tidak bersatu dalam ikatan, namun kita tetap berteman dengan baik. Hari berganti. Begitulah kehidupan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Ketika seseorang yang sangat kita sayangi sudah di depan mata, tiba-tiba saja ada masalah yang menghampiri yang membuat kita berpisah. Ini sudah menjadi jalan hidupku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Aku yakin jika kami berjodoh, kami akan dipertemukan kembali di masa depan.